Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu atau berbagi informasi masih seputar tentang pohon kopi, yaitu cara mengatasi buah kopi yang masih muda dari kerontokan. Langsung aja kita lihat ya, di daerah saya ini awal musim penghujan ya, dan bertepatan dengan jadi ya, setelah pembungaan dan buah kopi terlihat ini sudah mulai membentuk. Yang akan kita bahas yaitu cara mengatasi kerontokan pada buah kopi yang masih muda, karena harapannya buah-buah calon ataupun calon buah kopi ini bisa bertahan dan bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal, tidak ada kerontokan, sehingga nantinya panen bisa melimpah sesuai dengan harapan. Ya, langsung saja. Jadi cara mengatasi kerontokan yang biasa saya lakukan untuk musim penghujan ya, ini hujannya sudah mulai, meskipun 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jadi untuk sinar matahari itu diusahakan bisa mengenai daun ataupun calon buah kopi ini. Jadi harapannya bisa mensuplai vitamin dari sinar matahari. Untuk itu perlakuannya itu pada naungan pada tanaman kopi. Jadi berbeda ya, kalau di musim kemarau itu naungan diharapkan bisa melindungi buah kopi dari sinar matahari langsung. Tapi untuk musim penghujan itu naungan bisa dipangkas hingga sinar matahari bisa langsung mengenai daun dan tanaman kopi. Untuk yang kedua itu, kalau saya menggunakan pupuk itu menggunakan pupuk majemuk. Jadi misalkan itu lebih aman, yaitu menggunakan NPK. Jadi dikurangi menggunakan pupuk kimia yang pupuk tunggal, yaitu unsur N. Jadi unsur N ini biasanya kalau berlebihan itu akan bisa menyebabkan keruntukan pada calon buah kopi. Yang ketiga yaitu dilakukannya pemangkasan pemeliharaan secara rutin. Jadi ini ada cabang-cabang cacing, ini, nah ini dibuang aja. Tunas-tunas air ini yang ada di batang itu juga dibuang. Harapannya nutrisi dari akar tanaman kopi bisa naik dan bisa membesarkan perkembangan calon buah kopi tersebut. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan bahan kimia ataupun bisa dibeli di pertanian, yaitu pencegah kerontokan. Nah, jadi itu sifatnya tambahan aja. Yang keempat yaitu menggunakan pembasmi hama. Jadi kita lihat dulu penyebab kerontokan itu dari faktor alam, misalnya curah hujan yang terlalu tinggi, itu nggak perlu menggunakan pembasmi hama. Tapi kalau kerontokan disebabkan dari hama, itu bisa menggunakan obat pembasmi hama. Yang keempat, jadi kita lihat kondisi tanah sekitar. Jadi kita lihat yaitu di daerah pangkal batang ataupun daerah akar pohon kopi, nah, ini dibersihkan. Jadi kita lihat tanah. Jadi kalau misalnya terlalu basah karena curah hujan yang tinggi, itu juga bisa menyebabkan
keruntukan pada buah itu sangat fatal sekali. Untuk itu kalau saya biasa mengatasinya dengan pembuatan kowen atau rora atau kot buntu itu juga. Selain itu bisa menambahkan kapur pertanian. Jadi harapannya dengan kapur pertanian bisa mengatur kondisi tanah di sekitar pangkal batang. Jadi di tanah tidak terlalu basah sehingga bisa teratur ataupun bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pohon kopi, sehingga dengan demikian akan meminimalisir yaitu keruntukan pada buah kopi ataupun calon buah. Jadi itu yang sering saya lakukan dalam pencegahan, yaitu keruntukan pada calon buah kopi. Nah, kita lihat ini sudah mulai kelihatan juga di sini. Nah, sudah ada yang segini karena pas pembungaan juga tidak serentak. Jadi ini pembungaan yang pertama ini waktu musim kemarau kemarin, jadi ada yang jadi ada yang enggak. Tapi pembungaan yang kedua kemarin alhamdulillah ini kayaknya jadi semua. Jadi tinggal kita bagaimana merawatnya sehingga harapannya calon buah bisa jadi kopi sampai tua dan bisa dipanen dengan maksimal. Ya, demikian penjelasan tentang cara mencegah keruntukan pada buah kopi yang masih muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum jelas, buat teman-teman yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.